Pramugari yang mana ya, Mbak? Soalnya kan pramugari yang bertugas di sini cuma kita berdua. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku. Jadi kali ini aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor. Yang kemarin kan aku sudah menceritakan tentang transportasi umum. Jadi kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor yang berada di dalam pesawat. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, cerita kali ini menceritakan tentang teror hantu pesawat Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 401. Jadi cerita ini berasal dari luar negeri ya. Jadi cerita ini terjadi pada awal tahun 1973. Kapten pilot penerbangan Eastern Airlines dari New Jersey ke Miami ini diminta untuk memeriksa seorang penumpang aneh yang ada di first class. Dan sebelum mengecek, kapten ini diberitahu bahwa penumpang itu adalah seorang pilot yang berasal dari Eastern Airlines lainnya. Jadi si pilot ini mengecek pilot lainnya yang ada di first class gitu ya. Yaudah dihampirin lah itu ya kan sama si pilot yang 401 ini ya. Nah pada saat itu selain menunjukkan gelagat aneh, ternyata penumpang itu juga tidak tercatat pada manifest penerbangan pada saat itu. Dan diperhatikan tatapannya itu kosong, menghadap ke depan, kayak orang linglung lah gitu ya. Dan pilot itu menggunakan seragam lengkap pilot, seperti baru selesai tugas atau mau bertugas. Nah, kena penasaran, si pilot ini langsung mengecek setelah mendapatkan aduan dari pramugara tersebut. Yaudah keluarlah itu ya kan si pilotnya. Dan dari kejauhan, si pilot ini seperti mengenal si pilot tersebut. Ya namanya sama-sama pilot ya kan. Nah, setelah dia lihat lebih dekat, dia langsung berkata, "Ya Tuhan, dia itu Bob Love." Nah, setelah mendengar ucapan si pilot tersebut, penerbangan itu langsung geger. Dan tak satu pun awak kabin dan kokpit di penerbangan itu memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian juga pihak maskapai. Gak ada keterangan apapun tentang penumpang misterius tersebut. Emang kenapa? Nah, setelah dicari tahu, ternyata si Bob Love tadi itu adalah kapten pilot dalam penerbangan 401 yang berakhir naas. Dan ratusan orang pun tewas di penerbangan tersebut. Tanggal 29 Desember tahun 1972, sebuah maskapai Eastern Airlines yang dijuluki Whisperliners karena relatif lebih senyap dan tenang dibanding pesawat-pesawat lainnya di zaman dulu, dan pesawat ini mengalami kecelakaan. Pesawat penerbangan 401 itu dijadwalkan mendarat di Bandara Miami setelah lepas landas dari Bandara New York pada jam 21.20 tengah malam waktu setempat dengan memuat 176 orang penumpang. Lalu pada jam 11.30 malamnya, beberapa saat sebelum proses pendaratan, seperti biasa si Bob Love ini memberitahukan kepada penumpang bahwa sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Miami. Namun jelang mendarat, roda pesawat tersebut tiba-tiba tidak berfungsi dan pesawat udah terlanjur touchdown. Dan dikarenakan hal ini, pesawat pun langsung terhempas di daratan Everglades, Florida dengan kecepatan 225 mil atau setara dengan 365 km per jam. Dan akibat kecelakaan ini, 101 orang tewas dan 75 penumpang lainnya selamat. Meskipun sulit dipercaya, tapi pesawat ini masih menyisakan penumpang yang selamat. Nah, semenjak setelah kecelakaan ini, itulah awal mula kisah penerbangan hantu tersebut. Nah, awalnya beberapa bagian pesawat 401 yang masih berfungsi digunakan untuk komponen pesawat baru. Nah, karena itu makanya sering terjadi kejadian horor di mana pilot dan penumpang sering melihat bayang-bayang roh pesawat Eastern Airlines 401 sebelumnya. Dan pernah juga kapten pilot berbicara dengan arwah hantu Kapten Love ketika menerbangkan pesawatnya. Di mana si pilot ini nggak sadar kalau si kapten itu udah tiada. Dia baru sadar ketika pilot tersebut tiba-tiba menghilang. Dan karena hal itu, pilot dan kopilotnya tersebut jadi ketakutan dan membatalkan penerbangan itu. Dan pernah juga seorang penumpang perempuan melihat sosok laki-laki misterius yang duduk di sebelahnya. Wajahnya itu pucat dan diam membisu. Tapi lagi-lagi roh yang mirip Kapten Love ini tiba-tiba menghilang. Dan ada juga cerita bahwa si Kapten Love ini berhasil menyelamatkan pilot, kru, dan penumpang, di mana arwah Kapten Love ini tiba-tiba muncul di kaca lemari dan memberitahukan kepada semua kru pesawat untuk mengeluarkan penumpang, di mana si Kapten Love ini berkata, "Hati-hati, ada api di atas pesawat." Dan bener weh, beberapa menit kemudian pilot tersebut menemukan ada masalah pada pesawat ini, dan kru pesawat mengikuti imbauan dari si arwah Love ini untuk mengeluarkan semua penumpang.
dan akhirnya penerbangan pun dibatalkan. Dan setelah banyaknya kejadian horor, pihak maskapai akhirnya memanggil seorang paranormal. Jangan heran kan, nggak cuma di Indonesia aja ada paranormal, di sana juga ada. Nah, setelah dicek sama si paranormal ini, paranormal tersebut menyarankan untuk bagian pesawat 401 yang mengalami kecelakaan itu harus dikeluarkan. Nah, setelah bagian kapal tersebut sudah dikeluarkan, alhamdulillah udah nggak pernah terdengar lagi cerita-cerita horor di penerbangan Istana Airlines tersebut. Dan teror-teror tersebut diceritakan ulang pada film dan buku The Ghost of Flight 401 pada tahun 1978. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini adalah cerita tentang hantu yang ada di pesawat jurusan Makassar. Untuk pesawatnya apa, kita nggak usah sebutkan ya. Jadi cerita ini dialami oleh seorang pramugari yang sudah bekerja di perusahaan pesawat swasta ini selama 2 tahun. Jadi kita sebut aja nama pramugari ini Nisa ya. Selama menjadi pramugari ada banyak kisah yang menyenangkan dan ada juga kisah yang tidak menyenangkan. Dan salah satu kejadian yang tidak menyenangkan ini adalah kejadian mistis yang dialami oleh pramugari ini dan tidak akan pernah dia lupakan sampai saat ini. Jadi si pramugari ini mempunyai jadwal penerbangan ke Makassar pada pukul 12.40 dini hari. Padahal itu dia menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dan pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Yaudah dia nunggu di situ kan, menunggu penumpang masuk ke dalam pesawat. Dan tidak lama dia menunggu, masuklah itu kan penumpang satu persatu. Nah, pada saat boarding itu sama sekali tidak ada masalah. Hingga saat dia melihat kabin bagian belakang dan dia melihat ada sesuatu yang janggal dimana dia melihat semua penumpang sedang sibuk merapikan bagasinya. Dia melihat ada seorang penumpang laki-laki yang berdiri di tengah kabin dan sedang menatap dia dengan tajam Tapi dia diam aja, nggak bergerak. Dia hanya melihat si pramugari itu aja. Dan si pramugari itu tetap berpikir positif dimana dia berpikir itu adalah penumpang yang butuh bantuan. Jadi karena tugas pramugari itu untuk melayani penumpang, si Nisa ini mulailah maju di antara beberapa penumpang yang sedang sibuk merapikan bagasinya. Dan dia juga turut membantu beberapa penumpang dan dia kembali berjalan ke arah laki-laki tadi. Nah, terus pada saat dia berjalan ke arah laki-laki itu, tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Nah, dia cari itu, mana nih si bapak tadi? Dan si Nisa pun mencari wajah si bapak tadi di antara penumpang-penumpang lain. Si Nisa pun tidak bisa menemukan wajah si bapak-bapak tersebut. Terus si Nisa ini berpikir, oh mungkin tadi itu imajinasiku aja lah ya kan. Nah, tiba-tiba salah satu tombol bagian penumpang itu berbunyi. Dimana bunyi tersebut menyadarkan dia untuk nggak bengong di tengah-tengah kabin. Nah, pada saat bunyi pemberitahuan dari pramugari tersebut lah, makanya dia sadar, oh ngapain aku berdiri di tengah-tengah kabin. Dan itu sengaja dilakukan oleh temannya karena dia ngelihat itu si Nisa ngapain berdiri di tengah-tengah kabin. Nah, barulah dari situ dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Nah, dilanjutkan dia lah itu pekerjaan dia ya kan. Tapi dia nggak bisa bohong sama dirinya sendiri karena dia masih terpikir sama sosok laki-laki tadi. Udah lah itu ya kan, siap-siap lah itu pesawatnya mau take off. Nah, pramugari itu kan duduk di kursi bagian belakang kan. Nah, saat dia duduk inilah dia ngerasa ada sesuatu lagi yang janggal. Dimana suhu di kabin itu terasa dingin dari biasanya. Terus saat lampu kabin itu dimatikan, dia melihat ke arah kaca yang di atas microwave itu loh ya. Untuk mengamati kondisi penumpang di kabin. Nah, di saat itulah dia melihat lagi ada seseorang di tengah kabin. Seorang pria juga, tapi nggak jelas wajahnya. Terus dia berpikir, aduh ini si bapak-bapak tadi nih kayaknya. Meskipun wajahnya itu nggak terlihat jelas, tapi dia bisa melihat laki-laki tersebut memakai mantel hitam. Sama seperti yang dia lihat tadi, cuman wajahnya ini nggak jelas. Terus sontaklah si Nisanya langsung ngeliat ke arah kabin ya kan. Nah, pada saat dia ngeliat ke arah kabin itu nggak ada siapa-siapa. Dia lihat semua penumpang duduk di tempat duduk masing-masing. Terus dia berpikir, apa itu? Tapi dia tetap diam di situ karena kan emang lagi mau terbang kan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Udahlah dia diam duduk sambil berdoa. Nah, pada saat lampu sabuk pengaman itu dipadamkan, lalu dia berdiri nih, berjalanlah dia pelan-pelan ya kan, mengamati satu persatu penumpang dan berharap menemukan si pria yang bermantel hitam tadi yang sedang berdiri di tengah kabin saat pesawat lagi take off. Karena dia berharap apa yang dia lihat itu benar-benar nyata dan dia nggak berimajinasi gitulah ya. Tapi tetap aja nggak nemu si bapak-bapak tadi. Jadi pengecekan di kabin itu tiap 20 menit sekali di penerbangan malam hari. Jadi biasanya si pramugari itu ganti-gantian lah untuk mengecek di kabin ini. Ini enggak, si Nisanya itu terus yang mengecek, malah setiap 5 menit sekali dia ngecek.
Jadi terus itu diperhatikan yang satu persatu si penumpang di pesawat itu ya kan. Karena dia berharap bisa ditemukannya lah si laki-laki yang dilihat di tengah kabin tadi. Tapi laki-laki itu tidak ditemukannya lah sama sekali. Kayak hilang aja gitu, lenyap. Lalu meskipun dia masih memikirkan si laki-laki itu, tapi dia mulailah pelan-pelan melupakan si laki-laki tadi. Oh mungkin tadi itu cuma imajinasiku aja lah itu. Mungkin aku juga udah kecapean. Yaudahlah ya kan, dia akhirnya tetap melanjutkan pekerjaannya dia. Jadi tibalah saat pesawat itu sudah mau landing. Dan sini saya ini berharap apa yang dia lihat pada saat si pesawat ini mau take off, itu hanya sebatas imajinasinya aja. Akhirnya pesawat itu landing lah mendarat di Bandara Makassar. Terus si Nisa ini iseng lagi ngelihat ke arah kaca yang di atas microwave tadi untuk mengecek si kabinnya, bukan untuk mengecek si bapak-bapak tadi. Tapi lagi-lagi gak disangka-sangka laki-laki yang dia lihat tadi itu berdiri lagi di tengah-tengah kabin itu. Berdiri tegak mematung di tengah-tengah kabin itu. Seakan-akan laki-laki itu tahu pramugari itu sedang melihat dia di kaca itu. Udah ngelihat itu si Nisa itu langsung terpaku lah ya kan pas ngelihat laki-laki itu ada di kaca itu lagi. Langsung dia berpikir, apa harus langsung kulihat lagi nih dia di kabin? Terus dia mikir lagi ya kan, tapi nanti kalau misalnya nggak ada lagi gimana? Nah mulai deg-degan lah dia itu ya kan. Terus dia berpikir ya kan, ternyata yang dia lihat itu tadi nyata, bukan imajinasinya aja. Dan tiba-tiba saat dia mulai berpikir seperti itu, sosok laki-laki yang dia lihat di kaca tersebut tiba-tiba berjalan menuju si Nisa ini. Dan dia melihat dengan jelas laki-laki itu mulai setengah berlari di kabin itu. Makin jantungan lah si Nisanya ini ya kan. Tapi dia tetap gak berani ngeliat ke kabinnya langsung. Dan saat dia melihat laki-laki itu udah mulai dekat ke arah dia, dia pun sontak berteriak dan melihat langsung ke arah kabin. Dan saat dia melihat ke arah kabin, betul, kosong, gak ada sama sekali orang di tengah kabin itu. Yang ada malah penumpang itu pada ngeliatin dia, karena tadi dia kan berteriak kan. Lalu teman yang ada di seberangnya tuh nanya, kau kenapa? Terus dijawablah sama si Nisanya ya kan, gak apa-apa, mungkin perasaanku aja yang lagi gak bener, kata dia kan, gak mau diceritakan sama kawan-kawannya. Udahnya tuh bandel si Nisa ini, tetap diceknya lagi tuh di kaca untuk memastikan di mana posisinya si laki-laki tadi. Tapi saat dia melakukan pengecekan itu, dia sudah nggak ngeliat sosok laki-laki tadi dan menganggap semua sudah berlalu, karena kan pesawatnya sudah mendarat ya kan. Yaudah lah ya kan, dialihkannya lah pandangannya ke arah pintu yang ada di sebelahnya. Dan di saat inilah kejadian yang sangat menyeramkan, di mana laki-laki yang bermantel hitam itu udah duduk di sampingnya dan menatap si Nisa ini. Lalu laki-laki itu menatap dia dan tersenyum memamerkan giginya yang tajam dan mendekatkan bibirnya ke kuping si Nisa. Lalu berkata, "Ketemu!" Serem kali kan we. Ya ampun, gimana kabar si pramugari itu ya kan. Mudah-mudahan gak trauma lah dia. Itulah akhir dari ceritanya si pramugari tadi. Jadi siapa laki-laki itu dan gimana kabarnya si pramugari ini, aku gak tahu, karena itu akhir yang cuman diceritakan oleh si pramugari tadi. Tapi ya mudah-mudahan si pramugarinya ini gak trauma lah ya kan, untuk melakukan penerbangan di malam hari. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini sama seperti cerita sebelumnya tentang penumpang misterius di dalam pesawat. Jadi cerita ini terjadi di Malaysia. Jadi cerita ini diceritakan oleh seorang pramugari penerbangan swasta di sana. Jadi kita sebut aja namanya Rani ya. Jadi si Rani ini bercerita pada saat itu penerbangannya tidak begitu ramai penumpang. Dan penerbangannya semua berjalan dengan lancar. Semua persiapan berjalan dengan baik. Pengecekan sebelum terbang juga nggak ada masalah apa-apa. Cuacanya juga bagus. Dan mood seluruh krunya pun baik. Dan si Rani ini juga berkata, hari itu adalah salah satu hari terbaik selama dia bekerja. Dan si Rani ini bekerja pada penerbangan awal, yaitu pada jam 2 pagi. Dan pada saat itu pramugari senior menyuruh salah satu pramugari juniornya untuk menghitung seluruh penumpang menggunakan alat seperti tasbih digital gitu lah. Dan mulai itu si pramugari itu berjalan pelan-pelan menghitung si penumpangnya. Mulai itu dipencet dia kan, cetek sambil tersenyum. Nah tetapi pada hitungan terakhirnya dia terheran-heran karena menurut hitungannya ada kelebihan 3 penumpang. Karena dia takut salah hitung, dihitungnya kembali lah si penumpangnya ini ya kan. Nah baliklah dia lagi ya kan, senyum-senyum lah dia, dihitungnya sambil penumpangnya ya kan, cetek. Dan hasilnya tetap sama.
kelebihan 3 penumpang. Nah, karena keheranannya, akhirnya balik lagi lah dia untuk menghitung si penumpang ini. Senyum lagi dia kan, sambil dihitungnya penumpangnya ini akan cetek. Dan sama aja, hasilnya tetap sama. Kelebihan 3 penumpang. Akhirnya karena kejanggalan ini dilaporkannya lah kepada pramugari seniornya yang nyuruh tadi. Terus pramugari seniornya itu pun ngomongnya kan, kok bisa kelebihan? Salah hitung kali kau. Enggak kak, enggak. Orang aku udah hitung sampai 3 kali. Ah kok ini ada-ada aja. Cobalah sini biar ku hitung, kata si pramugari seniornya ini ya kan. Nah udah lah ya kan, dihitung lah sama si pramugari seniornya ini ya kan. Senyum lagi dia kan sama si penumpangnya. Cetek sambil ngitung lah dia. Dan benar ternyata kelebihan 3 orang. Terus baliklah lagi dia kan sama si pramugari seniornya itu, ngitung lagi mereka sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama, 3 kelebihan penumpang. Terus dibilang sama si pramugari juniornya ini ya kan, cobalah kak sini biar ku hitung lagi. Nah pada saat itu penumpang melakukan aktivitas masing-masing lah ya kan. Ada yang lagi tiduran, ada yang main HP, ada yang lagi membaca. Nah pada saat dia melakukan pengecekan itu, dia melihat ada salah satu penumpang yang sedang bertatapan sama dia. Dan penumpang itu sambil tersenyum. Nah pada saat si penumpang ini tersenyum, di saat itulah si Raninya ini mulai merinding. Ya udahlah baliklah dia ya kan ke tempat teman-temannya pramugari yang lain. Ya udahlah weh, mungkin yang 3 orang itu cuma menumpang. Daripada kita ngitungin ini aja, terbengkalai lah nanti pekerjaan kita yang lain. Ya udah ayolah kita ngelakukan kerjaan kita masing-masing katanya ya kan. Ya udah ayolah kata teman-temannya. Ya udah terbanglah pesawatnya itu ya kan dengan catatan kelebihan 3 penumpang. Nah sesampainya di tujuan, pramugari yang disenyumin sama si penumpangnya tadi itu, dia bilang itu sama rekannya, kenapa ya weh, aku kok nggak bisa ingat sama penumpang yang senyum sama aku tadi. Dia jelas-jelas tersenyum sama aku, tapi aku sama sekali nggak bisa menemukan dia di antara penumpang-penumpang tadi, kata si pramugari itu ya kan. Dan dari situ mereka tahu bahwa 3 penumpang tadi benar-benar hanya menumpang di pesawat itu. Nah pada saat pesawat udah mendarat, biasanya kan pramugarinya itu berdiri di dekat pintu pesawat ya kan. Dia lihat satu persatu penumpang itu nggak ada sama sekali penumpang yang dia lihat tersenyum sama dia tadi. Jadi siapa 3 penumpang tadi? Jadi bagaimana menurut kalian? Siapa tahu ada di antara kalian orang Malaysia yang tahu kelanjutannya, bisa komentar di bawah ya. Oke kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Oke, jadi cerita ini berasal dari artis ternama kita, yaitu Chelsea Islan. Melalui salah satu tayangan podcast di YouTube, yaitu Do You See What I See, dia bercerita tentang pengalaman horornya ini. Tetapi dia tidak menjelaskan secara pasti kapan kejadian ini terjadi. Yang dia sampaikan hanya betapa membekasnya dan membuatnya khawatir untuk berpergian naik pesawat gara-gara pengalaman mistisnya ini. Jadi aku cuman cerita ringkasnya aja ya. Kalau misalnya kalian mau melihat lengkapnya, kalian silahkan cari di channel Do You See What I See-nya ya. Jadi si Chelsea ini bercerita, pengalaman ini terjadi pada saat dia akan berpergian ke Tokyo. Dia kira-kira berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 12 malam. Dan pada saat itu si Chelsea ini duduk di business class dan terpisah dari teman-temannya. Dan di sebelah si Chelsea ini ada sepasang suami istri dan dia rasa itu adalah salah satu kru maskapai tersebut. Karena pada saat boarding dia melihat mereka sedang berbicara dengan salah satu pilot dan pramugari yang bertugas di business class tersebut. Nah, dia pun bercerita kejadian mistis pertama kali itu dialami oleh laki-laki yang duduk di sebelah kirinya itu. Yang pasangan tadi itu loh. Dimana si pria itu pada saat take off, si pria itu mengaku melihat ada seorang pramugari yang sedang berlari tergesa-gesa dari depan ke belakang. Dan bapak itu langsung mengkonfirmasi apa yang dia lihat tadi kepada pramugari yang lain yang sedang bertugas. Dia tanya lah, Mbak, tadi aku ngelihat ada pramugari yang lari tergesa-gesa ke belakang, Mbak. Apa ada terjadi sesuatu, Mbak? Dan pramugari itu pun bingung dan bertanya balik, siapa, Pak? Kata pramugari itu. Bapak itu pun kembali menjelaskan apa yang dia lihat tadi. Tadi itu ada pramugari yang berseragam lama yang berlari tergesa-gesa dari depan ke belakang, Mbak. Nah, 2 pramugari yang ditanya sama bapak ini pun kompak menjawab, seragam lama? Ah, bapak ini ada-ada aja. Mana ada pramugari pakai seragam lama di sini, Pak? Kata mereka. Tapi salah satu pramugari itu nyeletuk lah. Dia bilang, Pak, saya pernah kok mendengar apa yang Bapak lihat tadi. Jadi si pramugari yang pakai seragam lama itu emang suka muncul, Pak, di pesawat ini. Tapi mungkin itu cuma perasaan Bapak aja. Udah lah itu ya kan, ditenangkan mereka lah si Bapak ini. Selang berapa jam barulah kejadian mistis ini menimpa si Chelsea. Karena si Chelsea ini emang sempat melihat pramugari yang memakai seragam lama di pesawat yang ditumpanginya itu.
Dia bilang nih, jadi pada saat itu kira-kira jam menunjukkan pukul jam 3 pagi. Jadi saat itu dia mau pergi ke toilet. Nah, pada saat dia mau berdiri dalam keadaan kabin yang agak gelap, dia lihat itu ada di depannya seorang pramugari yang sedang berjalan ke arah dia dan melewati dia begitu aja. Lewat aja gitu tanpa senyum. Ngeliat itu ya udahlah si Chelsea lanjutlah pergi ke toilet yang ada di pintu belakang. Berarti si pramugari itu ada di belakang dia lah itu ya kan. Pada saat dia mau masuk ke toilet, Mbak pramugari yang ada di belakangnya tadi lebih duluan masuk ke toilet. Padahal kan tadi di belakang dia ya kan. Terus dia berpikir, perasaan aku udah ngelewatin dia lah. Kok dia ada di depan aku? Ya udahlah kan dia nggak mau ambil pusing. Ditunggulah sama si Chelsea itu di depan toilet menunggu giliran. Nah pada saat si Chelsea nunggu di depan toilet itu, dia disapa oleh 2 pramugari lainnya. Ditanyalah sama pramugarinya ya kan, apa ibu mau masuk toilet? Terus dijawablah sama si Chelsea-nya, iya mbak, tapi saya nunggu antrian karena ada pramugari yang masuk duluan katanya. Terus 2 pramugari ini pun heran ya kan. Mereka tanya, pramugari yang mana ya mbak? Soalnya kan pramugari yang bertugas di sini cuman kita berdua, kata mereka. Nah di situ situasi udah mulai membingungkan lah ya kan. Nah si Chelsea pun percaya apa yang dia lihat tadi dan menjelaskan apa yang dia lihat. Dibilanglah sama si Chelsea ciri-ciri pramugari tadi, dia memakai seragam orange dan putih. Lalu respon dari 2 pramugari itu sangat membingungkan. Mereka bilang, di sini nggak ada pramugari yang memakai seragam orange dan putih. Karena penjelasan tersebut sama-sama bingung lah mereka ya kan. Lalu si Chelsea ini pun dibantu untuk memastikan apakah ada pramugari itu masuk ke dalam toilet. Nah diketuklah sama mereka pintu toilet itu ya kan. Nah pada saat mereka mengetuk pintu toilet itu, mereka dikejutkan dengan ketukan balik dari dalam toilet tersebut. Dari situ pun si Chelsea merasa lega karena dia ngerasa, oh berarti benar apa yang aku lihat, ada orang berarti di dalam. Nah udah itu kan akhirnya menunggulah si Chelsea-nya lagi di depan toilet itu. Dan sekitar kurang lebih 5 menit gak ada tanda-tanda pintu toilet itu dibuka. Nah karena penasaran, 2 pramugari itu kembali lagi mengetuk pintu toilet tersebut karena si Chelsea juga udah nunggu lama ya kan, terus dia udah kebelet juga. Tapi untuk ketukan yang kedua ini tidak ada jawaban. Karena mereka takut sesuatu terjadi, entah orang yang di dalam itu pingsan atau gimana, mereka pun membuka pintu toilet tersebut dengan kunci cadangan. Dan di dalam toilet tersebut tidak ada siapa-siapa. Nah paniklah mereka semua ya kan. Terus siapa tadi yang ngetuk dari dalam? Terus si Chelsea ini mikir ya kan, oh udah ada yang gak beres ini. Tapi kan udah kebelet kali lah dia kan, masuk aja lah dia ke dalam toilet tersebut. Terus setelah dari situ dia kembali lagi ke kursinya dan menyalakan TV untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Dan dia mengungkapkan hal yang baru terjadi itu adalah hal yang sangat menyeramkan yang dia alami. Karena kan gak cuma dia aja yang ngelihat. Bapak-bapak yang di sebelah dia tadi itu juga ngelihat ada pramugari yang pakai seragam lama. Siapa pramugari tersebut? Dia pun gak tahu lah ya kan. Dan apapun kejadian horor dan mistis yang ada di maskapai itu gak pernah dipublish. Karena takut lah nanti, siapa tahu nanti ada penumpang yang pada takut naik pesawat itu ya kan. Oke guys, itu dia kumpulan cerita-cerita horor yang ada di dalam pesawat. Semoga kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.